begini, saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan Kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus, baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset karena terjemahan yang salah. Orang-orang Yahudi atau agama Yahudi itu tidak pernah mempunyai satu pandangan bahwa manusia yang makan, tidur, ya, mandi, ya, buang air kecil itu Tuhan. Tidak pernah ada di dalam pikiran agama Yahudi yang paling awam sekalipun, tidak ada punya pikiran seperti itu. Nah, yang perlu kita sadari, Yesus hidup di Yudea, ya, hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi dengan ketatnya hukum Yahudi, di mana dalam agama Yahudi itu tidak ada, bahkan di benak orang Yahudi yang paling awam sekalipun itu tidak akan pernah berpikir bahwa sosok manusia itu Tuhan, gitu. Kemudian itu hanya ada di dalam masyarakat yang budayanya itu animisme dan dinamisme. Justru ini saya ingin kamu memperjelas. Katamu kamu tidak percaya ya itu Tuhan. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Rabbul Alamin, pencipta semesta alam. Lalu kamu percaya kamu percaya Trinitas. Bagaimana mungkin saya mempercayai hal itu sedangkan hal itu tidak pernah sama sekali dia katakan dalam Bible. Bagaimana dengan Yohanes 10 ayat 30 atau kebalik tuh? Bunyinya bagaimana? Aku dan Bapa adalah satu. Oh, itu sama sekali nggak ada kaitannya ke sih. Di situ kalau antum baca sampai ayat terakhirnya, di situ dikatakan sebagaimana engkau dan aku satu, mereka ada, jadi kita satu, itu ada itu, mereka, aku dan engkau satu, itu sama sekali nggak ada kaitannya di situ. Ini kejujuran dari seorang Kristen. Aku baru menemukan ada Kristen yang bukan saksi Yehova, akan tetapi berkeyakinan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ada sebuah miskomunikasi, ada sebuah kesalahpahaman ya tentang terjemahan dari Alkitab LAI ini. Ya, Alkitab LAI itu menerjemahkan kata kurios atau kata Lord ya di dalam bahasa Inggris itu menjadi kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini akhirnya menimbulkan sebuah latah masal ya. Menjadi sebuah kelatahan massal dengan mengatakan Tuhan Yesus. Nah, ini sebuah kelatahan massal menurut saya. Karena karena dalam bahasa aslinya itu kalau dalam merujuk kepada bahasa Yunani itu kata kurios itu maknanya nggak seperti itu. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah, tidak pernah ya, saya ini bisa antum merekod dan bisa antum bagikan, tidak pernah murid-murid ya, tidak pernah murid-murid ya maupun siapapun ya yang hidup sejaman dengan Yesus ketika itu menyebut Yesus sebagai Tuhan, nggak pernah ya. Kalau mereka dalam bahasa sehari-hari ya kemungkinan berbesar berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram ataupun berbahasa Yunani, karena saya yakin Yesus memahami 3 bahasa itu. Beliau berbahasa semacam itu sehari-harinya. Tidak pernah itu dipanggil, seandainya Yesus itu berbicara dalam bahasa Inggris, tidak pernah ada yang memanggil Yesus itu dengan kata-kata God. Oh God, Jesus, nggak pernah ada, nggak pernah ada itu. Memberikan pengajaran, ya, memberikan penghiburan. Selama ini mereka yang menganggap Yesus itu Tuhan justru
mengklaim bahwa dirinya mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Begitu. Ya, itu Berarti yang salah makanya, kudusmu atau Roh Kudus mereka? itu yang menurut saya sebuah klaim yang menurut saya sama sekali orang sembarangan ya. Sembarangan bicara. Sekarang gini aja loh Kang, gini aja Kang ya. Begitu banyaknya sekarang pendeta-pendeta, banyak kasus di gereja khotbah apa-apa nggak taunya pencabulan. Nggak taunya ini dan lain sebagainya kan gitu. Jadi kita itu kalau cuman seperti yang saya bilang tadi, kalau cuman self proclaim, klaimnya dia, ya susah kan gitu. Kalau mereka mengklaim itu diilhami Roh Kudus ya, itu kan klaim mereka. Kenapa kamu menuhankan Yesus? Nah, terus yang ada ketika Yesus baru lahir itu kan, terus orang-orang timur menyembah. Nah, inilah suka salah tafsiri. Ini juga. Nah, bayangkan. Nah, ini salah paham orang sekaliber Ezra Soru. Ezra Soru itu tidak ada apa-apanya daripada kamu, Des. Makanya ini yang saya prihatin. Saya pernah lihat satu ceramah dari Ezra Soru, dia mengatakan Yesus tidak menolak penyembahan, maka dia Tuhan. Ini lagi coba. Sekarang ketika Bani Het tidak menolak penyembahan dari Abraham ketika dia nah, apakah Bani Het itu Tuhan? Nah, ketika Rut menyembah Boaz dan Boaz tidak menolak Tuhan. dan masih banyak lagi ya. Ini makanya saya bilang, Ustaz. Okay. Ini makanya saya bilang tadi begini. Saya bilang begini. Kalau kita memahami Bible ini dengan kacamata di luar Yahudi, ya kacau begini. Kacau. Okay. Jadi sebenarnya kalau menurut saya seperti Ezra Soru ya dan lain-lain, menurut saya King Gares juga termasuk. Termasuk. Cuman yang saya ini kan dari mereka itu yang saya sayangkan, kenapa sih kita itu harus ikut dogma gitu? Dogma bahwa terjemahan Kurios ini yang paling tepat itu adalah Tuhan. Menurut saya enggak. Terjemahan Kurios ini sebenarnya yang tepat itu Tuhan. Tuhan, betul. Makanya saya lebih suka baca dalam terjemahan bahasa Inggris atau terjemahan bahasa Jawa. Menceritakan tentang misalnya ketika malaikat mendatangi para gembala ya di padang gembala. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Nah ini salah lagi. Banyak yang salah ya. Salah. Jadi sebenarnya di situ kan bunyinya begini. Itu juga dikutip sama Ezra Soru. Yaitu yang saya sayang. Di sini dikatakan hari ini telah lahir bagimu Mesias. Hari ini telah lahir bagimu Mesias. Tuhan. Jadi maksudnya Tuhan ini maksudnya Mesias ini karena di dalam background atau pikiran orang Yahudi, mereka itu menantikan Tuhan mereka. Tuannya orang Yahudi itu siapa sih? Mesias itu. Gitu. Mesias inilah yang makanya Adonai Hashem itu berjanji akan memberikan seorang Tuhan yang akan memberikan seorang gembala yang akan memimpin orang Yahudi bahkan memimpin seluruh dunia. Gitu. Misalnya saya kasih contoh betapa kacaunya kalau diterjemahkan menjadi Tuhan. Contoh misalnya ketika Maria menangis ya dikubur Gusti Yesus, di mana dia mengira Yesus itu seorang tukang kebun, dia katakan mayat Tuhan kami diambil orang. Coba. ini kan rusak ini, jadi rusak gitu. Rusak ya. Rusak akidah itu rusak gitu. Betul. Nah, makanya tadi yang saya wanti-wanti, orang Yahudi dalam agama Yahudi, background agama Yahudi, sama sekali nggak mungkin manusia jalan-jalan itu Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin Tuhan itu makan ya. Itu hanya ada dalam background orang yang paganisme atau animisme dan dinamisme. Alamak, duit nih. Tentang iblis tuh, ya. Iblis, oke. Iya, karena dalam Kristen iblis itu sangat berjasa. Gitu. Ya, aku mau nanya di. Jasa. Sebentar. Iya. Satu pernyataan itu nggak boleh kita teruskan kalau belum clear. Kenapa kok bisa kamu katakan iblis sangat berjasa, Sob? Iya, ya makanya aku jelaskan. Ya, silakan. Pertama, ya iblis membisikkan ke dalam hati Yudas agar mengkhianati Yesus sehingga terjadi penyalipan.
Jadi penyaliban itu bukan penebusan dosa untuk Kristen, tapi rencana iblis untuk menyesatkan kalian. Ah, tuh ya. Pertama aja iblis. Saya setuju dengan itu, Sob. Kalau setuju. Penyaliban itu rencana iblis, saya setuju. Iya. Baik ya. Tapi aku bilang Nabi Muhammad itu lebih pantas disebut dia satu dengan Bapa. Karena apa? Sesuai kata Yesus, yang mengetahui hari kiamat itu cuma Bapa, Anak dan malaikat kagak tahu. Yang kagak tahu hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Ditanya Nabi Muhammad kapan hari kiamat, ternyata tahu. Nabi Muhammad dan Bapa sama-sama tahu hari kiamat kapan. Jadi lebih pantas Nabi Muhammad disebut ya dia satu dengan Bapa, bukan Yesus. Bukan Yesus Desya. Bukan Yesus, Nabi Muhammad yang satu dengan Bapa. Lebih baik kalian menyembah Nabi Muhammad yang lebih tahu daripada Yesus. Yesus kagak tahu apa-apa. Ngapain kalian menyembah orang yang kagak tahu apa-apa dan kagak bisa berbuat apa-apa?